Pak, ke atas sekali. Masukin ya. Biar aja. Apa kan Tugas Satuan Narkoba Polres Padang Sidipuan kejar-kejaran dengan seorang bandar narkoba di Jalan Lintas Subatra, Padang Sidipuan, Sumatera Utara. Mobil pelaku terus melaju dengan kecepatan tinggi menghindari kejaran petugas. Berhenti. Berhenti. Woi. Pelarian pelaku berakhir saat mobilnya menabrak sebuah truk. Petugas langsung menghampiri mobil pelaku dan sempat melepaskan tembakan peringatan karena pelaku berusaha kabur. Selain menangkap pelaku, polisi juga menemukan plastik dan timbangan di mobil pelaku. Pengejaran ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan pengedar narkotika sebelumnya. Kemudian di Padang Sidipuan baru kita lakukan penyetopan, namun tersangka berusaha melarikan diri, namun pas di jembatan Jalan Raja Inal Siregar, mobil tersangka menabrak truk sehingga terpaksa berhenti. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di balik jeruji Polres Padang Sidipuan. Dari Padang Sidipuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. 4 jenazah satu keluarga yang tewas misterius masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Polisi akan menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan dengan melibatkan ahli untuk mengungkap penyebab kematian. Keempat jenazah yang tewas mengering di Perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta hingga saat ini masih di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Rabu pagi, tim penyidik datang untuk menggabungkan temuan di tempat kejadian perkara dengan kondisi keempat jenazah tersebut. Penyidik hingga saat ini masih mendalami penyebab dan motif keempat jenazah yang tewas mengering di Kalideres, Jakarta dengan bekerja sama dengan para ahli. Tim penyidik juga mengantongi sejumlah temuan, salah satunya terkait mobil milik korban atas nama Budianto Gunawan yang telah dijual yang bersangkutan ke showroom di sekitar rumah. Yang terdiri atas 4 ahli ya. Pertama ahli forensik, mediko-legal, kemudian ahli patologi anatomi, ahli toksikologi, DNA, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita sudah berkoordinasi juga dengan APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik, untuk melaksanakan pendalaman secara komprehensif terhadap 4 jenazah yang ditemukan di TKP. Tim penyidik juga akan menggelar olah tempat kejadian perkara ulang Rabu sore bersama tim ahli terkait penyebab kematian misterius keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan membongkar jaringan prostitusi online yang melibatkan 2 selebgram asal Makassar. 2 muncikari ditetapkan sebagai tersangka. Resepsionis. Ini HP-mu, ini kacir. Petugas polisi dari Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah kamar hotel yang menjadi lokasi prostitusi online. 2 orang selebgram, DN 23 tahun dan PI 20 tahun diamankan. Selain menangkap 2 selebgram, polisi juga menangkap 2 mucikari, IM dan FI. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka. Prostitusi online yang melibatkan selebgram ini telah berlangsung selama 4 tahun dengan tarif Rp2 juta sekali kencan. Di mana pada saat operasi Pekat Lipu yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kita di Reskrim di mana Resmob menangkap 2 tersangka mucikari berinisial I dan F ya, di Hotel WP di Jalan Hasanuddin. Setelah penangkapan dilakukan pengembangan kasus, ternyata ada perdagangan orang di sana, di mana selaku selebgram ada 2 orang, yaitu berinisial DN dan PI. 2 mucikari diamankan di Mapolda Sulawesi Selatan, sementara 2 selebgram masih dalam pendalaman petugas. Polisi juga masih menelusuri pemakai jasa prostitusi tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi pameran teknologi digital Transformasi Expo jadi salah satu side event dalam KTT G20 yang cukup menyedot antusiasme publik. Pameran yang berlangsung di BNDCC Nusa Dua Badung, Bali selama 4 hari hingga 17 November 2022 sekaligus menandai capaian transformasi digital negara G20. Salah satu tema yang dibahas dalam KTT G20 adalah transformasi digital. Pameran teknologi DTE sejalan dengan tema yang diangkat dalam KTT G20. Di dalamnya pengunjung diarahkan untuk melihat area yang mewakili gambaran isu transformasi digital sebagai isu prioritas presidensi G20 Indonesia. Dimulai dari pintu masuk sebagai tempat penyambutan kolaborasi negara G20, dilanjutkan area Tunnel of Wonders dan area G20 Sinergi. DTE yang memamerkan kemampuan digital sekaligus menjadi showcase kemajuan digital Indonesia dan negara-negara anggota G20. Nah, di situ kita ya Indonesia dan juga beberapa platform digital atau perusahaan digital dunia memamerkan, termasuk juga dari negara-negara lain anggota G20 memamerkan kemampuan digital mereka, misalnya dalam metaverse, ya dalam e-government misalnya begitu. Itu semua sebagai showcase. Pameran ditujukan kepada masyarakat agar bisa mendapatkan gambaran inovasi dan kemajuan transformasi digital yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah antar negara anggota G20 sebagai stakeholder. Indonesia saat ini menggencarkan pembangunan teknologi digital dengan memprioritaskan perluasan sebaran infrastruktur dan peningkatan kualitas digital talenta. Dari Nusa Dua Badung, Agus Sugiana, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Sekuritas melebarkan sayapnya dengan membuka galeri investasi Bursa Efek Indonesia di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional Jakarta. Peresmian galeri investasi ini sebagai langkah untuk mendukung edukasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pasar modal. MNC Sekuritas bekerja sama dengan Universitas Nasional Jakarta membuka galeri investasi Bursa Efek Indonesia. Peresmian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional Jakarta, merupakan galeri investasi ke-16 di Jakarta yang bermitra dan berada di bawah binaan MNC Sekuritas. Sebagai ibu kota negara mempunyai potensi yang besar dalam pengembangan pasar dan terbukti sepanjang tahun 2021 ada kenaikan nilai transaksi sebesar 23% compare ke tahun 2020 dan pertumbuhan ini terus semakin tumbuh pada tahun 2022 ini. Acara peresmian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia ini juga diisi seminar nasional dan talkshow bersama value investor Lo Ken Hong dengan tema Investment Wisdom Warren Buffett yang diikuti oleh mahasiswa UNAS Jakarta. Di galeri ini menurut hemat saya adalah salah satu tempat ya praktikum para mahasiswa UNAS khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena kami ada mata kuliah tentang saham investasi. Jumlah investor itu sekitar 4,3 juta untuk investor saham gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan populasi penduduk Indonesia ada sekitar 270 juta lebih. Artinya kondisi saat ini investor masih sangat sedikit. Pembukaan galeri investasi ini menambah point of sales MNC Sekuritas menjadi 150 point of sales yang terdiri dari 40 kantor cabang, 10 kantor perwakilan, dan 100 galeri investasi Bursa Efek Indonesia yang tersebar di tanah air. Dari Jakarta, Giselia Nurrohma, Aulia Sahrama, dan iNews melaporkan. MNC Peduli berhasil memecahkan rekor muri dalam menggalang donasi rambut untuk dibuat wig bagi penderita kanker yang dikelola Yayasan Kanker Indonesia. Kegiatan donasi rambut itu bagian dari hari ulang tahun MNC Group ke-33 dengan jumlah donatur mencapai 2.700 orang.
MNC Peduli dan Lifebuoy menyelenggarakan donasi rambut untuk pasien kanker pada 24 Oktober hingga 11 November 2022. Kegiatan yang didukung oleh Headquarters Salon ini berhasil memecahkan rekor muri dengan kategori donasi rambut secara estafet oleh peserta terbanyak. Rekor muri diserahkan kepada Putri Paramita selaku VP Marketing Beauty and Wellbeing Unilever Indonesia dan Ketua MNC Peduli Jessica Tanusudibyo yang didampingi oleh Ketua Panitia MNC Fest 2022 Clarissa Tanusudibyo. Karena memang belum pernah ada sebuah rekor untuk mendonasikan rambutnya dengan terbanyak, dan yang sangat luar biasa lagi bahwa ini memecahkan targetnya mereka sendiri. Seperti tadi dikatakan targetnya itu ada 1.500. Ya, ini suatu kegiatan yang spektakuler ya, luar biasa, cemerlang. Bagaimana dengan cara yang sederhana, membangkitkan kepedulian masyarakat untuk berdonasi. Jadi artinya donasi rambut untuk dibuat wig. Kolaborasi ini merupakan bagian dari kampanye Senyum untuk Indonesia yang diusung oleh MNC Peduli dalam rangkaian peringatan 33 tahun MNC Group dan juga kampanye berbagi kebaikan yang diusung oleh Lifebuoy. Kampanye berbagi kebaikan adalah kampanye yang sudah dilakukan Lifebuoy sejak bulan Juni 2022 kemarin berupa penggalangan donasi rambut untuk kita sumbangkan berupa wig ke Yayasan Kanker Indonesia. Ini sangat besar gitu. Jadi yang awalnya kita targetkan sekitar 1.000-1.500 peserta, sudah melebihi 2.000 peserta di 3 lokasi, di Kebonjeruk, di Kedoya, dan juga di Kebon Sirih. Kampanye berbagi kebaikan oleh Lifebuoy masih terus berlanjut hingga 1 Desember 2022. Kirimkan donasi rambutmu dengan panjang berapapun ke PO Box Berbagi Kebaikan Jakarta 12.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Hampir sebulan belum ada perbaikan, Masjid Jakarta Islamic Center masih tutup dan dipenuhi puing-puing bekas kebakaran. Saat bertemu Presiden Jokowi di KTT G20, Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman menyatakan siap membantu proses renovasi. Masjid Jakarta Islamic Center hingga saat ini masih tutup dan masih menyisakan puing-puing setelah terbakar pada 19 Oktober lalu. Pengurus masjid masih menunggu hasil penyelidikan polisi sebelum menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu, saat bertemu Presiden Jokowi di KTT G20, Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman menyatakan siap membantu proses renovasi. Meski menyambut baik rencana bantuan Kerajaan Arab Saudi, pengurus masjid mengaku belum mendapatkan informasi terkait bantuan. Perbaikan umat dan juga kembali bisa aktivitasnya masyarakat di sini ya kami setuju-setuju saja ya, dan sangat mendukung karena bagaimanapun ini bagian dari membangun kembali masjid kebanggaan kita di Jakarta ini. Belum ada. Untuk kegiatan sholat dan ibadah, pengurus memindahkan jamaah ke gedung convention hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Banjir bandang kembali landa New South Wales, Australia. Informasinya sesaat lagi.